arti presentasi. Oke? 20 menit dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ibu Kabar Bapak Kapolda Provinsi Sulawesi Barat, seluruh tim penilai umum, tim penilai independen dan tim penilai utama. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi capaian pembangunan yang dicapai pemerintah Kota Tembago tahun 2021 sebagai berikut. Yang pertama, tentu secara umum kami sampaikan bahwa pemerintah Kota Tembago sebagaimana biasa luasnya adalah sekitar 108 km persegi dengan 4 kecamatan di 4 penjuru mata angin di Kota Tembago. Ada 15 desa, 18 kelurahan. Sampai tahun 2021 akhir jumlah penduduknya sekitar 123.142 jiwa. Adapun ya, materi sudah ada karena ada kesalahan ini. Adapun capaian indikator pembangunan yang dicapai pemerintah Kota Tembago sampai tahun 2021 adalah kita sudah mencapai 5, tingkat kita memulai dari pertumbuhan ekonomi tahun 2021 adalah 4,20%. Itu kita melonjak dari 0,20 karena persoalan COVID kemarin kita akhirnya bisa keluar dari masalah hingga bisa sekarang 4,20. Tahun 2020 sampai saat ini BPS belum rilis, tapi kami yakin sudah lebih di atas itu. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tembago tahun 2021 itu yang 4,20 itu dihasilkan dari beberapa yang tentu kegiatan-kegiatan yang mendukung. PDRB per kapita tahun 2021 adalah 32,2 juta sekian. Itu meningkat dibanding tahun 2020 yang merupakan 30 juta lebih kurang sekian. Kemudian dari indikator makro yang lain adalah tingkat kemiskinan. Kita mengalami sedikit degradasi. Capaian tahun 2020 adalah 5,42. Di tahun 2021 ada sedikit peningkatan. Kemiskinan kita 5,74. Efek kejut dari COVID kemarin masih sangat berpengaruh sekali di kemiskinan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tetapi dalam skala nasional dan provinsi kemiskinan Kota Tembago masih jauh di bawah sekali. Di bawah. Kita kedua terendah daripada pemohon kalau tidak salah. Jadi jumlah penduduk miskin tahun 2021 untuk Kota Tembago itu mencapai 7.560. Itu yang 5,74. Namun kalau kami verifikasi lapangan, ini berdasarkan survei BPS, tetapi kami coba kemarin by name by address, ternyata kami dapatkan di lapangan hanya mencapai 4.000-an. Sehingga kami perlu kolaborasi dengan BPS lagi untuk melihat skala penentuan kemiskinan. Karena kami by name address, BPS ternyata hanya survei, metode survei. Kemudian garis kemiskinan ini didasari Pak indeks kedalaman kemiskinan 2021 1,32%. Kemudian indeks keparahan hanya 0,39. Artinya kemiskinan Kota Tembago secara merata penyebarannya tidak terjadi penyebaran. Tetapi yang ada adalah orang miskin yang kemarin karena COVID itu semakin miskin, ditambah pendata yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan. Artinya dia tidak parah, dia tidak menyebar, sehingga tidak berpengaruh secara skala sosial di Kota Tembago. Ini indikasi menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita tidak terpengaruh, bahkan cepat kita keluar dari zona kemiskinan karena ada beberapa kegiatan-kegiatan memang dari sisi pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tembago. Tingkat pengangguran tahun 2020 7,44, kita 2021 menurun 7,32 dari 7,44 menjadi 7,2. Dari total penduduk Kota Tembago itu yang berada dalam kelompok usia 15 tahun ke atas sebanyak 64%. Merupakan angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut 92,68% itu berstatus pekerja. Sekitar 7,32 itu persennya yang menganggur. Nah, persen yang menganggur ini yang menjadi pekerjaan kami nanti. Sekali lagi itu yang menjadi pekerjaan kami nanti di Kota Tembago.
IPM Kota Batu tahun 2020 72,97%. Ini meningkat di tahun 2021 menjadi 73,96%. Ini lumayan signifikan pertumbuhannya IPM kita, artinya 0,67% kenaikannya dimiliki. Angka harapan hidup 2022 70,98, rata-rata lama sekolah 10,32 tahun, kemudian harapan lama sekolah 12,89, kemudian pengeluaran per kapita adalah 11,1 juta rupiah. Bapak Ibu yang kami hormati, gini rasio kita 0,34% di tahun 2021. Ini artinya bahwa ini belum mencapai 1%. Artinya kesediaan kita masih dalam batas normal. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung perencanaan kegiatan pembangunan yang ada di Kota Batu, ada banyak aplikasi yang kita laksanakan. Kita sudah terkoneksi dengan e-budgeting, e-procurement yang merupakan pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada IASP, yaitu penentuan standar belanja umum. Kemudian ini dasarnya karena ini kita diganjar oleh WTP sebanyak 9 kali di BPK. Kemudian APBD yang selalu tepat waktu, keterbukaan informasi kita sudah rilis sejak tahun 2018. Kemudian sakim kita sampai sini sudah nilai B, tinggal 0, sekian untuk mencapai BB. Insyaallah mudah-mudahan tahun depan kita bisa dapat BB. Kemudian proporsi besaran sifat tahun 2022 sebesar 7,6%. Adapun capaian spesifik khusus tahun 2022 adalah kita mendapatkan penghargaan Garnas Buana Award, pemenang peringkat kedua karena siaga reaksi di bidang kebencanaan. Kemudian keberhasilan menerapkan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara. Kemudian penghargaan BKN Regional Award tahun 2020. Kemudian penghargaan BKN Award juga Special Mention Pilot Project CISM. Ini masalah kenaikan kepangkatan maupun keberkalaan di pegawai negeri sipil ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah mekanisme penyusunan RKPD tahun 2022. Saya pikir ini semua kita sudah tahu. Ini berjalan dengan baik, tepat waktu, runtuk, terencana, sebagaimana tema holistik dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya aspek proses penyusunan dokumen RKPD melalui top-down maupun bottom-up perlu kami jelaskan Bapak Ibu yang kami hormati. Dalam daftar usulan yang kemarin berdasarkan kemasyarakatan atau konsultasi publik, dari 30,43% usulan yang diterima dari seluruh usulan, yaitu 161 usulan diterima kemarin, 49 usulan. Kemudian yang ditolak adalah 112 usulan. Ini yang ditolak sangat banyak karena memang kita berlakukan ketat sekali berdasarkan program yang follow program. Jadi kalau alasan ditolak itu tentu tidak sesuai dengan prioritas baik dari pusat, provinsi maupun kota, atau dialihkan ke dana desa. Kita memanfaatkan dana desa supaya menghindari tumpang tindih kegiatan. Kemudian maksud usulan kadang-kadang tidak jelas, tidak didukung oleh data-data dukun di lapangan, sehingga kita pasti akan tolak. Kemudian dari sisi aspek politik, usulan-usulan dari aspek politik, dari 44 usulan yang diterima adalah 31,82%. Yang diterima cuma 14, ditolak juga 30. Ini dari anggota-anggota DPR. Jadi tentu kami selalu berdebat dengan anggota DPR di forum maupun dalam sisi face to face. Kami tetap menolak karena memang sama saat tadi lokasi kadang-kadang tidak jelas, atau anggarannya dialihkan ke dana desa untuk menghindari tumpang tindih. Kemudian usulan bukan kewenangan kota, kadang-kadang diusulkan. Kadang-kadang DPR di sini sporadis sifatnya, sehingga memang perlu perhatian serius di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian aspek proses penyusunan dokumen RKPD secara teknokratik, saya pikir ini melalui pembentukan SK, kemudian melibatkan para pakar, akademisi
maupun ahli dalam pengusulan strategis, perumusan angka ekonomi makro maupun tema-tema prioritas pembangunan kita. Selanjutnya, keterkaitan antar dokumen dan perencanaan. Saya pikir kalau di Bapeda ini sudah merupakan angka, ini memang istilahnya harus wajib, tidak boleh tidak, dia harus ada keterkaitan atau relevansinya, tidak boleh keluar dari prioritas pembangunan yang ada. Ada 9 prioritas pembangunan tahun 2003, pertumbuhan ekonomi, kemudian infrastruktur, kualitas pendidikan dan kesehatan, kemiskinan dan pengangguran, peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, reformasi birokrasi, lingkungan hidup dan mitigasi bencana, keadilan dan kesetaraan gender, dan pemantapan ketahanan pangan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya aspek kualitas dokumen, keterkaitan visi misi, tahun tema dan arah kebijakan. Visi Kota Tomobagu adalah Kota Tomobagu sebagai kota jasa dan perdagangan yang berbasis kebudayaan lokal menuju masyarakat sejahtera dan berdaya saing. Di misi 1 itu adalah meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial. Kalau Ibu kapan Bapak tadi menyampaikan bahwa harus ada konten lokal, kami tidak perlu menjelaskan lagi karena misi kami memang modal sosial yang diandalkan di sini. Jadi seluruh perangkat kegiatan harus berdasarkan modal sosial atau lokal konten. Kemudian misi kedua, meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan. Kemudian misi ketiga adalah pelayanan publik yang kami utamakan. Tahun 2023 kami terapkan tema memantapkan kinerja kota jasa dan perdagangan yang berbasis kebudayaan lokal dengan arah kebijakan struktur ekonomi yang saling berkolaborasi, hubungan sosial kemasyarakatan yang mendukung terutama modal sosialnya, adat istiadatnya, lingkungan keamanan yang kondusif, peningkatan kualitas pelayanan dasar berdasarkan standar pelayanan minimal, dan konsistensi pengaruh positif dari investasi kita. Aspek kualitas dokumen, keterkaitan sasaran dan prioritas RKPD dan RKP tahun 2003 adalah memperkuat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kemudian aspek pelaksanaannya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, kemudian pemantapan ketahanan pangan. Selanjutnya dalam pengembangan wilayah adalah peningkatan infrastruktur, air minum, sanitasi layak, serta pengembangan kawasan Trevor. Ini merupakan nanti kolaborasi dengan provinsi. Selanjutnya sumber daya manusia berkualitas tentu melalui pendidikan dan kemampuan pelayanan kesehatannya. Kemudian dari sisi infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, tentu infrastruktur yang diperbaiki, pariwisata, kebudayaan, daya saing dan investasi dan lain-lain. Dari sisi lingkungan hidup, peningkatan ketahanan pangan dan perubahan iklim, kita di pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Seluruh rencana RKPD ini adalah merupakan bagian dari integrasi prioritas pusat, provinsi, dan daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, dari aspek kualitas dokumen, prioritas daerah kita adalah dari sisi pertumbuhan ekonomi, kita didukung oleh 17 program. Leading sektornya adalah Disperinakop, Dispertanak maupun Disperinaker. Kemudian peningkatan infrastruktur, air minum dan lain sebagainya, ada 25 program. Ini di leading sektor PUPR, PRKP, Dishub. Kemudian dari sisi peningkatan pendidikan dan kualitas kesehatan ada 18 program. Leading sektornya tentu Dinas Pendidikan, Dinkes, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kemudian penanggulangan kemiskinan ada 13 program. Dinsos, DPMD maupun Disperinaker. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat ada 21 program. Kemudian reformasi birokrasi ada 30 program. Pelestarian lingkungan 5 program. Keadilan dan kesejahteraan gender 6 program. Ketahanan pangan 4 program. Kemudian aspek kualitas dokumen ini pendekatan TIS, holistik, integratif, tematik pelaksanaannya. Ini saya pikir ini secara teoritik saja. Nah, kita masuk di inovasi. Bapak Ibu yang kami hormati, tahun 2020 kami mencanangkan inovasi simpulkan sepatu, sistem pelayanan pencatatan sipil. Nah, di tahun 2021 ini kami mengajukan inovasi kotak kopi. Wah, ini luar biasa, ini kotak kopi.
Kenapa kota kopi? Karena timbul masalah. Kopi ini sudah dikenal seluruh masyarakat Kota Bagu kalau meroyok peminum kopi Sulawesi Utara. Dan ada di Kota Bagu tempatnya yang bagus, tetapi ternyata tidak pernah dikembangkan. Sehingga muncullah inovasi untuk mengembangkan kopi ini. Arahnya kemana? Yang pertama karena kita ingin meningkatkan UMKM kita yang memang benar-benar penikmat kopi. Masyarakat kita penikmat kopi dan lain sebagainya. Itu yang jadi masalah selama ini. Tidak pernah dilirik padahal potensinya ada. Apa yang wah di Kota Bagu? Yang pertama, ahli sudah datang dan heran Bapak Ibu bahwa salah satunya daerah yang mampu mendirikan 3 kopi jenis varian satu kali di Kota Bagu. Liberia, Afrika, Robusta, Arabica, Liberican. Itu bisa bersamaan di satu tempat. Dia bilang belum pernah ada daerah yang mampu dengan kualitas 80% ekspor. Kualitas ekspor ini luar biasa di Kota Bagu, sehingga itu yang akan kita harus untuk meningkatkan inovasi ini. Output yang kita harapkan yang pertama adalah peningkatan IKM kopi. Itu sudah didapatkan. IKM kopi kita meningkat drastis dari 5 IKM jadi 55 hanya dalam selang waktu 1-2 tahun. Kemudian kualitas SDM petani kita sudah mulai mengarah mindsetnya dari petani tradisional menjadi petani yang mindsetnya sudah malah ke jasa dan perdagangan. Artinya bukan cuma bertani top, tapi itu sudah mulai bisnis, proyek bisnisnya. Kemudian output ketiga adalah peningkatan kualitas produk biji kopi sesuai standar internasional. Jadi inovasi namanya Kota Bagu Kota Kopi. Outcome yang kita harapkan adalah peningkatan rumah kedai kopi Kota Bagu. Ini yang saya bilang tadi, meningkat dari 5 menjadi 55. Ini terus berkembang di Kota Bagu. Kemudian penyerapan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja tadi pengangguran menurun, Pak. Salah satu yang mendukung adalah karena kopi ini. Pengangguran kita turun karena kopi. Kita terhalang saja kopi kemarin, kalau enggak pengangguran itu sudah ini. Kemudian yang ketiga outcome adalah peningkatan pendapatan pelaku usaha kopi, kesejahteraannya. Jadi pendapatan per kapita tadi naik dari 30 menjadi 32 itu bagian dari peningkatan kesejahteraan kita. PAD kita naik dari 80 menjadi 90 karena ada peningkatan di UKM ini. Kemudian kesesuaian outcome dengan permasalahan, outcome-nya adalah peningkatan rumah kopi. Nah, permasalahan sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa kita punya potensi, kita punya modal sosial yang dimiliki masyarakat, tapi ternyata tidak dikelola selama ini. Proses inovasinya, saya pikir ini pelaksanaan Kota Bagu. Ini mulai dari peningkatan kapasitas petani dulu, ada pelatihan, pembinaan, dan lain sebagainya, pendekatan di penanaman. Kemudian selanjutnya adalah peningkatan kelembagaannya. Kemudian pengembangan produk, menciptakan brand, dan lain sebagainya. Salah satu yang terberat dalam industri adalah brand, menciptakan satu brand. Nah, gara-gara kopi ini, brand Kota Bagu sudah dikenal sampai di Jakarta, pokoknya di nasional. Di luar negeri sudah ada yang minta, Pak. Ada kopi di sana, kopi apa yang Rio punya? Kopi Mobalang itu luar negeri sudah selalu minta, Pak. Itu jadi paksa dengan rupa, tetapi produknya terbatas karena betul-betul dijaga kualitasnya. Jadi roasting rumahan, tidak boleh di roasting pabrikan katanya, harus rumahan. Saya akan katakan. Ini merupakan inovasi dari kami. Mudah-mudahan ini juga bisa menanggulangi nanti kemiskinan. Yang jelas kalau ada sistem pengangguran akan terjadi, tinggal menunggu RT RW kami, Pak. Jadi jasa kami tertahan, industri kami tertahan, investasi kami tertahan karena menunggu RT RW ditetapkan. Cukup banyak investor yang mau masuk, tertahan oleh masalah RT RW ini yang menahan kami. Insyaallah mudah-mudahan dengan dukungan provinsi, Ibu Kabar, dan semua ini Kota Bagu bisa menjadi penyangga bagi Sulawesi Utara, penyangga bagi Pak Gubernur untuk terus maju Sulawesi maju ke depan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Masih ada 1 menit sebenarnya. 12:28. Luar biasa. Oh ini 1 menit. Visi dan misi pemerintah Kota Kota Bagu yaitu visi Kota Bagu
sebagai kota jasa dan perdagangan berbasis kebudayaan lokal menuju masyarakat sejahtera dan berdaya saing yang didukung dengan misi 1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat. 2. Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreativitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan. 3. Meningkatkan pelayanan publik yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data real didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik. Di tahun 2022, pemerintah Kota Baru mengusung tema pembangunan memantapkan peningkatan pelayanan dasar publik dan pemulihan ekonomi berdasarkan hasil evaluasi pembangunan untuk kinerja APBD tahun 2021 sebesar 95,59%, sedangkan kinerja APBD tahun 2022 sampai dengan triwulan 3 sebesar 58,07%. Pertumbuhan ekonomi naik dari 0,2. Ya, kita telah menggunakan 20 menit untuk kota Baru yang telah diisi dengan presentasi dan video sebagian. Nanti kalau sebentar di waktu luang dapat kita sampaikan untuk video-video yang telah masuk dari kabupaten kota. Sekali lagi kita beri aplaus untuk kota-kota Baru yang biasa ini pengalaman di tingkat nasional kan Pak Kaban untuk 10 muncul 10 besar 5 besar ya luar biasa. Kita berikan sekali lagi aplaus dan terima kasih untuk paparan dan visualisasi yang luar biasa dari Pak Kaban, dan tentunya para TPU TPI telah banyak upatannya tahan dulu, kita dengar dulu untuk semua nominator mempresentasikan PPT-nya masing-masing. Terima kasih dapat kembali dengan hormat kembali ke tempat, dan kita mengundang nominator masih dari kota, yaitu kota